Nah, ini buat kalian yang nggak tahu, dulu tuh aku nge-YouTube pakai handphone Samsung Grand Prime. Ini benar-benar berguna banget. Kayak aku tuh pakai ini pagi, siang, sore bikin konten, bahkan sampai casingnya kayak gini tuh, saking seringnya dipakai buat pribadi, buat nge-YouTube juga. Tapi aku pengen ngasih motivasi ke kalian, nggak penting peralatan yang kalian pakai itu apa saat ini, karena insya Allah kalau misalkan dipakai untuk hal yang berguna, nantinya bisa kita hasilkan lagi. Dan di antara kalian masih ada nggak yang pakai handphone Samsung Grand Prime kayak aku gini persis, atau mungkin handphone yang termasuk HP yang udah lama gitu? Tulis di kolom komentar deh handphone kalian tuh apa, dan kalian pengen punya cita-citanya itu ganti ke handphone apa. Di kolom komentar ya, siapa tahu kan nanti cita-citanya tercapai, terus kalian bisa napak tilas gitu loh, kayak oh dulu aku punya handphonenya ini, terus juga sekarang udah tercapai ganti jadi handphone tertentu kayak gitu. Bahkan handphone itu kayak udah sempet karatan gitu, kayak baterainya tuh kayak udah ngeluarin cairan gitu, serem banget ya pokoknya kalau masih dipakai. Tapi aku nggak mau buang ini kayak buat kenang-kenangan aku gitu loh. Kalau ini tuh handphone pertama yang aku pakai buat nge-YouTube, dan bisa jadi apa ya, saksi perjuangan aku gitu. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Adlina. Di video kali ini aku bakal kasih kalian tips dan juga motivasi untuk membeli sesuatu yang kalian ingin capai dari hasil nge-YouTube model HP jadul. So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu kalau video ini tuh aku nggak maksud untuk kayak sombong lah atau mungkin gimana segala macamnya, karena aku juga nggak akan terlalu fokus ke produk iPhone-nya. Di sini aku lebih fokus untuk ngasih motivasi dan juga ngasih tips-tips yang udah aku lakuin untuk mencapai sesuatu. Jadi alhamdulillah banget, setelah sekian lama gitu kan, handphone aku yang dulu, mungkin kalian tahu kan, dulu tuh aku pakainya handphone Samsung Grand Prime, terus sekarang baru belakangan ini ganti jadi Samsung M20, dan alhamdulillah bisa kebeli ini warnanya Tosca tuh, sama gak sih kayak tembok aku. Nah, itu bener banget kalau misalnya kata pepatah kayak tidak ada hasil mengkhianati usaha, karena apa yang kita dapat sekarang itu berdasarkan usaha-usaha kita yang dulu-dulu gitu kan. Mungkin kita pengennya tuh satu, tapi ternyata Allah ngasihnya 2, 3 atau bahkan lebih, dan itu kayak nikmat luar biasa banget. Nah, aku mau sharing sedikit nih perjalanan awal aku nge-YouTube. Mungkin buat kalian yang udah ikutin aku lama, kalian tahu kan kalau misalnya aku dari awal nge-YouTube tuh pakainya handphone Samsung Grand Prime. Tapi mungkin buat kalian yang baru ngikutin aku ya, oke, jadi aku pengen ngasih tahu kalau misalnya awal-awal aku nge-YouTube itu pakainya Samsung Grand Prime. Mungkin bagi kalian masih ada yang pakai handphone itu, nggak apa-apa banget, nggak usah minder, nggak usah jadi kayak langsung males atau ngedown untuk nggak jadi nge-YouTube atau bikin konten-konten yang bermanfaat kayak gitu. Kalian tau kan handphone Samsung Grand Prime yang memorinya kadarnya, jadi tuh aku harus muter otak gitu gimana caranya ini HP bisa digunain untuk sehari-hari aku juga, chatting dan lain-lain. Di samping itu juga aku harus kayak bisa bikin konten dari situ, nggak yang bentar-bentar memorinya habis. Akhirnya kan aku akal-akalin tuh aku beli memori SD card yang agak lebih gede gitu kan, jadi kalau misalkan pas aku ngerekam itu aku pakainya save-nya itu langsung ke SD card, jadi itu aman banget gitu kan, nggak akan kehabisan memori. Terus juga di sini aku mau tekenin kalau misalnya YouTube itu nggak perlu peralatan yang mahal-mahal banget. Percuma kalian punya kamera yang harganya puluhan juta tapi ngupload videonya tuh 3 bulan sekali, itu buy aja. Karena YouTube itu nggak nilai kita dari oh channel ini dibikinnya dari HP yang mahal, oh channel ini dibikin dari kamera yang mahal, oh channel ini dibikin dari HP atau peralatan yang murah. Itu nggak dilihat sama sekali sama YouTube. YouTube juga nggak bakal tahu gitu kan. Yang YouTube tahu itu ya hasil karya kita, hasil video kita. Jadi jangan sampai ada alasan kalau misalnya bikin konten tuh harus punya peralatan yang bagus, yang canggih segala macam. Ingat, nge-YouTube itu nggak harus mahal. Tips yang pertama adalah niatkan untuk bikin konten yang bermanfaat. Ini tuh bisa dimulai dari kehidupan di sekitar kita atau kita rasain sendiri gitu kan. Jadi buat kalian mungkin yang punya masalah tertentu terus juga udah ngedapetin solusinya, nah kalian tuh bisa share. Contohnya ya, menurut aku channel aku ini mulai sedikit naik, mulai sedikit agak banyak yang nonton tuh pas aku share tentang masalah jerawat di muka aku. Buat kalian yang belum tahu, mungkin dulu udah ngeliatin video-video aku yang dulu tuh aku banyak banget kayak jerawat, bekas jerawat tuh kayak hilang satu
tumbuh 1000, itu banyak banget. Dan aku pakai produk tertentu, aku pakai herbal, pakai ono ini, terus aku kasih lihat hasilnya, aku liatin perubahannya. Dan itu penting banget karena untuk meningkatkan trust penonton ke channel kita, untuk konten kita kayak gitu. Jadi bisa banget dimulai juga dari hobi kalian, tentang apapun itu kalian sharing, karena kalau misalnya kalian udah ngejalaninnya sesuai hobi, sesuai passion, itu akan enjoy ngejalaninnya dan tanpa beban. Tips yang kedua adalah jangan terlalu fokus pada hasil, dalam hal ini adalah berupa materi atau uang dari YouTube. Ya emang sih kita nggak bisa munafik ya, kalau misalkan nge-YouTube dapat duit tuh alhamdulillah seneng banget kan, pastinya bisa berguna juga buat bantu kehidupan kita atau mungkin buat bantu orang lain. Tapi jangan dijadikan itu sebagai tujuan utama kayak ngedapetin duit. Karena biasanya nih YouTuber pemula, ya ampun, misalkan dia udah bikin video banyak gitu kan, terus udah diupload segala macam, terus biasanya ngeluh kalau misalkan aduh kak videonya nggak ada yang nonton, pokoknya nggak sesuai sama ekspektasi, dan itu kayak bakal langsung ngedown, kayak langsung bakal ogah-ogahan bikin videonya dan bakal terus nunda-nunda. Nah hal itu tuh yang harus kalian benerin dari mindset kalian. Boleh kok punya cita-cita kalian pengen dapat penghasilan lebih dari YouTube, itu boleh banget, tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan utama gitu loh. Itu ya udah, itu sebagai bonus aja nanti. Tips yang ketiga adalah niatkan untuk berbagi pada orang lain dan juga bisa diputar lagi. Nah maksudnya tuh gimana? Misalkan nih kalian punya cita-cita gitu kan, nge-YouTube terus misalkan dapat penghasilan, ya kalian pengen ngasih orang tua lebih, atau mungkin kalian pengen bersedekah lebih banyak, terus juga pengen bantu tetangga, bantu saudara, atau mungkin kayak pengen nabung nikah, atau pengen beli rumah, atau contohnya kayak aku kayak gini beli iPhone. Ini tuh kayak pemikiran tuh panjang banget, karena aku tuh sempat mikir kayak apakah nanti kalau misalnya aku udah punya iPhone ini aku bisa bertanggung jawab terhadap barang tersebut kayak gitu kan. Bahkan aku diskusi sama suami tuh kayak panjang banget, kayak maju mundur gitu, beli nggak ya, sayang nggak ya uangnya buat yang lain-lain. Tapi ternyata balik lagi aku pikir ini tuh apakah kebutuhan atau keinginan, dan ternyata tuh kebutuhan, karena menurut aku ini ngebantu banget untuk kerjaan aku, terus juga untuk endorse, terutama hasil fotonya atau video itu nggak bisa diragukan lagi ya, iPhone tuh bagus banget. Jadi kayak menunjang aku untuk muter lagi barang yang aku beli untuk aku hasilkan lagi sesuatu gitu kan. Jadi nggak sekedar untuk gaya hidup gitu atau gaya-gayaan doang gitu loh. Yang keempat adalah menabung, dan itu kuncinya ya, penting banget. Kalau misalkan kalian pengen beli sesuatu gitu, pengen mencapai sesuatu, harus dilihat dulu nih kira-kira kebutuhan utamanya itu udah terpenuhi atau belum ya. Intinya tuh jangan sampai kalian beli barang yang mana sementara kebutuhan utama kalian itu belum terpenuhi, terus ujung-ujungnya kalian hutang atau segala macam tuh, nauzubillah min dzalik banget. Seperti yang udah aku jelasin tadi, itu kalau misalkan pun kalian terpaksa kayak kebutuhan utamanya ngutang, misalkan kayak cicilan gitu untuk beli motor, itu kan bisa dipakai lagi ya, diputar lagi, bisa buat ngegojek lah, buat ngegrab kayak gitu. Atau mungkin kalian bisa beli laptop tapi nyicil, itu nggak apa-apa selama itu bisa menghasilkan lagi. Misalkan kalian buka usaha desain lah atau usaha apapun, itu kan kayak bisa menghasilkan lagi, jadi uangnya tuh nggak stuck di situ aja. Tips yang kelima menurut aku ini juga penunjang banget, karena aku udah terapin ini dari aku SMA. Misalkan aku punya cita-cita dulu pengen ranking segini, terus pengen punya nilai segini, pengen masuk kuliah di sini segala macem, sampai sekarang misalkan aku pengen beli iPhone, aku tuh nulis di notes handphone aku kayak keinginan aku tuh apa gitu, terus aku kalau bisa tuh tambahin gambarnya di situ. Jadi kayak kita tuh punya acuan gitu loh untuk mencapainya itu. Terus juga biasanya aku tulis sholawat gitu sih, jadi sekalian lah kita sholawatin gitu kan, insya Allah entah sekarang atau mungkin nanti itu bisa tercapai. Dan intinya tuh ada acuan gitu loh yang kita bisa lihat, terus kayak kita terpacu untuk mencapainya itu. Intinya siapapun bisa asal mau berusaha gitu kan. Jadi jangan patah semangat duluan, jangan pesimis banget, kita harus optimis. Dan aku ngerasain banget perjalanan aku kayak dari awal nge-YouTube pakai HP Samsung Grand Prime, terus juga sekarang pakai HP Samsung M20. Itu menurut aku kayak perjalanan banget. Dari 2 HP itu aku bisa menghasilkan, bisa ngebeli barang yang aku pengen gitu kan. Terus mungkin pertanyaan terbesar kalian adalah, wah Kak Adlina udah punya iPhone, berarti nanti YouTube-nya pakai iPhone dong, bukan Android lagi. Insya Allah gitu ya, aku tetap
bikin video, bikin konten, tutorial dan segala macamnya untuk YouTube tuh pakai Android. Karena apa? Aku melihat gambaran umum subscribersnya aku itu menggunakan Android. Jadi supaya kalau misalnya ngasih tutorial kayak lebih nyambung gitu loh. Kalau misalnya iPhone ya bisa mengikuti lah gitu kan. Jadi untuk HP iPhone sendiri itu aku gunain untuk pribadi, kayak misalnya untuk endorse gitu, atau mungkin aku chatting pribadi aku, pokoknya yang gak ada urusannya sama kerjaan. Tapi kalau misalnya untuk HP Samsung ini tetap aku gunain untuk aku nge-YouTube, bikin konten dan kerjasama lainnya. Yap, itu dia tadi adalah motivasi dan juga tips-tips yang aku alamin dan udah aku share ke kalian. Semoga kalian yang punya hajat, yang punya niat, yang punya cita-cita membeli barang tertentu atau mungkin untuk tujuan lainnya, semoga bisa tercapai. Amin. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa buat like this video, subscribe dan komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Dadah!